kemarin itu terakhir kita bahas. Oh ya, sebelum itu mungkin ada pertanyaan dari yang dari kelas yang kemarin. Saya sudah. Iya, nanti. Mungkin ada yang kemarin nanya kenapa sign-nya itu time itu beda sama space ya. Minus plus, dia juga bisa plus spesialnya tuh minus gitu. Nah itu sebenarnya berkaitan dengan simetrinya dia. Ya, jadi simetrinya itu disebut Lorentz. Ya, Lorentz transformasi ini sebenarnya simetrinya itu datangnya dari, dia ditemukan oleh Lorentz sebelum special relativity dikonstruk sama Einstein. Itu ada di persamaan Maxwell. Jadi dia dapat nyata persamaan Maxwell itu punya simetri seperti itu. Nah, Einstein dia mengkonstruk SR dengan beberapa postulat. Antara postulatnya itu cahaya di setiap referensi itu sama kecepatannya. Nah, jadi simetri yang cahaya itu dinamiknya diberikan oleh Maxwell. Nah, simetri di Maxwell itu juga harus ada di geometrinya gitu. Dan kita tahu bahwa ds itu skalar lah ya, karena dia kontraksi dari metrik dengan spasial. Jadi karena dia skalar, maka simetri itu harus ada di sebenarnya Maxwell-nya bukan invarian terhadap Lorentz, tapi bahasanya itu kovarian terhadap Lorentz. Nah, kalau metriknya karena dia skalar, jadi invarian terhadap Lorentz. Nah, dari situ makanya dia bentuknya harus berbeda tanda supaya invarian terhadap Lorentz. Nah, hari ini tuh kita rencananya saya nggak tahu sudah atau enggak, tapi kita mau bahas sampai dapat persamaan Einstein via intergalaksi. Setelah itu kita bahas sedikit tentang linearized gravity sampai dapat persamaannya. Kalau misalnya kan ternyata sempat, saya lanjut ke motivasi. Kalau enggak, besok paling kita baru bahas motivasinya ya, motivasi indikator. Nah, kemarin itu sampai first janji identity ya, ada yang kita punya identitas untuk human tensor. Satu first janji identity, second janji identity. Terus saya review dulu kemarin itu kita bahas mengenai ruang lengkung ya. Kita punya ruang lengkung, Riemann tensor ini dia menyatakan berapa besar lengkungan dari suatu manifold. Nah, sekarang ceritanya kita punya manifold, lalu kita ambil dua titik P dan Q. Lalu kita mau cari lintasan terpendek antara dua titik ini. Gimana caranya supaya kita bisa dapat lintasan terpendek antara dua titik, tapi sekarang di ruang lengkung. Kalau misalnya di ruang datar, kita tahu ya lintasan terpendek dari dua titik itu pasti akan membentuk garis lurus ya. Kalau misalnya untuk permukaan bola itu lingkaran lintasan terpendeknya itu pasti akan merupakan great circle ya. Nah, sekarang untuk manifold umum, cara untuk mendapatkan lintasan terpendek dari dua titik itu dengan mencari yang namanya persamaan geodesic atau geodesic equation.
Kenapa ini penting di persamaan di relativitas umum? Karena cahaya itu dia geraknya itu pasti akan mengikuti lintasan pendek kalau misalnya dia nggak diganggu sama sumber-sumber lain. Nah, sebelum kita ke persamaan geodesik, ini saya mau jelasin sedikit tentang fungsi dan fungsional. Seperti yang kita tahu ya, definisi fungsi misalkan kita punya fungsi x aja ya, biar gampang. Biasanya x itu kan kita anggap variabel ya, tapi sekarang ini kita anggap dia satu, jangan x f aja lah. Nah, fungsi ini definisinya itu adalah suatu pemetaan yang memetakan ruang vektor ke bilangan real. Nah, ini saya tulis R, tapi sebenarnya dia yang bentuk lebih umumnya itu bisa memetakan ruang vektor. Nah, tapi untuk saat ini kita ambil kasus ini aja. Berarti kita ambil kasus yang n-nya sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan enggak? Ya, saya ambil kasus ini biar lebih jelas. Nah, dia fungsi memetakan elemen ruang vektor. Karena ini dimensinya 1, saya pilih anggota dari bilangan real. Ini dipetakan kembali ke bilangan real tersebut. Ya. Nah, ini definisi dari fungsi. Nah, tahu di sini itu dia karena dia elemen dari R1, dia itu kita sebut real parameter. Nah, kalau untuk bentuk yang lebih umumnya, ini kita bisa ambil elemen dari vektor, misalnya 3 ya, x, y, z. Ini bisa dipetakan ke R. Nah, kita dapat fungsi multivariabel seperti ini. Ya. Pola Nah, untuk fungsi ini sendiri biasanya T ini kan elemen dari ruang vektor, Ft ini elemen dari bilangan real, F ini sendiri biasanya dia adalah elemen dari ruang fungsi. Ini harusnya ruang fungsi aja, saya sebutnya C ya, ruang fungsi yang dibangun dari bilangan real ini R1 kalau untuk kasus ini ya. Clear ya? Jadi ini elemen ini elemen ini elemen ini. Ada yang boleh tanyain dulu? Nah, selanjutnya fungsional. Nah, kalau kita bisa lihat F ini sebenarnya dia kayak semacam aturan yang kita definisikan untuk memetakan ruang vektor ini T ke bilangan real. Nah, kalau fungsional itu sama, dia pemetaan juga. Di sini saya pakainya L.
dia pemetaan juga sama seperti itu, tapi yang dia petakan itu adalah ini si fungsi F ini ke bilangan real sorry. Jadi karena F nya itu elemen dari sini, ya tanya dulu enggak ya. Jadi kita lihat ya, ini dia kayak satu step lebih tinggi dari ini. Oh, ini kan dia fungsi memetakan F, memetakan ruang vektor ke bilangan real. Kalau ini yang dia petakan itu adalah aturannya sendiri, ya. Belum tanya dulu. Sebenarnya dari definisi ini kita balik lagi ke fungsi ya. Ini kan saya tulis sebagai F supaya familiar aja ya. Sekarang saya ganti simbolnya jadi X sekarang. Kenapa saya ganti jadi X? Karena kita di sini mau memodelkan surat partikel di manifold. Misalnya manifold N, X di sini, X ini biasanya kita gunakan sebagai koordinat dari si M. Karena dia koordinat dari M, dia itu elemen dari kotangan space. Berarti kalau dituliskan dengan menggunakan koordinat, dia x kan ada x3 ya. Jadi kita punya 4 fungsi nih, masing-masing 4 fungsi ini x0, x1, x2, x3, x3 dia memetakan satu bilangan real ke bilangan real lagi ya. Jadi kita punya 4 tadi, x0 memetakan t ke x0 t x3 ya. Nah setiap partikel yang bergerak di ruang waktu, dia itu punya world line kan. World line itu dia itu dimodelkan sebagai kurva di ruang waktu tersebut. Karena kurva itu satu dimensi, berarti dia dibangun dari satu real parameter. Biasanya kita sebut parameternya itu si T. Ya, biasanya kita pilih dia sebagai proper time. Berarti secara umum dia real parameter ya, elemen dari model. Jadi cerita besarnya itu kita punya
garis. Bilangan real itu kan bisa dinyatakan sebagai garis ya. Garis ini kita tempel di ruang lengkung itu. Bisa kalau misalnya ruang lengkungnya bola, dia kan bisa lengkung ini. Kalau misalnya ruang lengkung misalnya F3, bergantung bentuk fungsinya kita bisa bikin dia spiral atau kita bisa bikin dia bulat dan seterusnya. Nah sekarang kita udah punya dua definisi nih, kita punya fungsional. Sekarang gimana cara kita pakai dua definisi ini untuk memodelkan gimana caranya kita dapat lintasan terpendek dari dua titik di dalam. Pertama, ide utamanya itu pertama di manifoldnya kita ambil dua titik, misalnya P sama Q. Nah lalu dari P sama Q ini kita bisa punya banyak kemungkinan lintasan kan ya, bisa gini, bisa random sama sekali, bisa dilihat di situ. Nah kita pengen tahu gimana caranya kita punya lintasan yang terpendek. Nah, caranya gimana? Pertama, kita ambil fungsional ini. Nah, biasanya fungsional itu kita nyatakan sebagai fungsi dari, nah ini karena saya ganti X, ini jadi saya ganti X, ini juga saya ganti X ya. Nah, biasanya fungsional itu fungsi dari X, fungsi dari fungsi ini, fungsi dari turunan X, turunan X terhadap parameternya. Parameternya yang mana? Ini. Ya. Dan dia fungsi dari parameternya itu sendiri. Nah, kalau sistem yang kita tinjau itu sistem partikel, biasanya L ini dia fungsi energi yang kita sebut dengan Planck. Nah, jadi kalau misalnya ini digambarkan ya, ini misalnya kita punya ruang lengkung. Ini manifoldnya. Ini titik P, ini titik Q, P, di bawah sini kan kalian udah ngambil kalkulus kan ya? Nah, kita dari P ke Q itu di dalam manifoldnya kita bisa bikin berbagai macam fungsi. Nah, terus kalau kita plot ke atas ini L, nah kita kan bisa dapat fungsi juga kan, yang bergantung lintasan ini. Kalau misalnya di sini, yang bobot bisa direpresentasikan hanya sama kayak kalian dari 3 mahasiswa ini koordinat misalnya X, ini koordinat Y ya, ini A. Iya, X-nya saya guna ini. Ya, tapi ngerti kan ya? kalau yang ini Maksudnya kita punya fungsi, ada berapa nah atom? kita pengen Tapi dulu besar fungsi ini yang kalian pilih menentukan jarak paling efektif dari P ke Q di dalam M. yang mana aja Ya. karena Nah, caranya gimana?
sama ya. Caranya yang kita gunakan adalah kita hitung semua lintasan yang mungkin. Nah, kita jumlahkan semua. Ini kalau kita jumlahkan secara kontinu kan kita dapat integral ya. Integral terhadap apa? Terhadap si parameter ini. Nah, ini yang kita sebut dengan integral aksi. Posisinya kan tadi kan udah tahu ada arah, ada besar posisi berapa? Nah, jadi maksudnya action integral itu adalah semua path yang mungkin antara dua titik yang kita fix di dalam manifold. Itu terhadap apa? Jumlahkannya terhadap apa? Ini. Ya, yang tahu tuh apa? Tahu tuh ini parameter R. Ya, Mundur lagi ke mundur banyak. oke. Nah, sedangkan si L nya itu sendiri adalah fungsi dari X dua. Berarti di sini kita bisa bilang ini dua ini aja ya. Ini ada yang dulu. Yang mana tadi? Yang ini. Kalau yang ini? Nah, setelah kita jumlahkan, kita pengen tahu caranya kita bisa dapatkan yang path yang paling efektif dari P dan I. Itu gimana caranya? Ya itu kita lakukan Y-nya optimisasi jadi 0 atau ini Itu integralnya ada di sini batasnya kan tadi udah Oh, di sini Q ke sini berarti ini ya, bukan TP ada 4 tapi tinggal pilih dan 1. dapetnya dari ini P Jadi kita perlu tahu vektornya, TP. menambahkan responnya, baru posisi atom. Oke, jadi nah sekarang kalau misalnya kita mau cari path yang paling efektif, itu kita lakukan optimization menggunakan list action principle. Caranya itu cuman hanya mengambil variasi dari S sama dengan 0. Jadi maksudnya ini list action principle itu kita jumlahkan semua kemungkinan Lagrange yang menghubungkan dua titik, kita bentuk total jumlahnya, lalu kita kasih persyaratan ini untuk si action integralnya. Kalau misalnya persyaratan ini dipenuhi, maka kita bisa dapatkan si path yang paling lintasan yang paling efektif antara P dan Q. Nah, ini tuh Tadi kan kita sudah memilih kalau misalnya unit sel inilah yang akan kita pilih karena apa tadi? Dan nah sekarang coba kalian tulis kalau misalnya saya pengen di sini ya. saya pengen bikin sebelum pakai Di sini kita ambil variasinya. lalu posisi atau Ambil foto ya, bisa kan? origin Buat mata dinas peminta doang ini. original coba Ya, jelas ya. Udah ada metanya dulu nggak? Nggak.
kalau misalnya kalian lihat ini nggak usah bingung aja, ini pokoknya maksudnya itu kayak delta. Kalau misalnya diambil deltanya, kan delta ini kan bisa masuk di dalam sini ya. Jadi nah saya ganti ya, jadi bukan P sama Q lagi, tapi jadi I dan F ya, supaya seragam. Nah, kita pengen tahu ini variasi dari Lagrange yang tadi. Lagrange yang tadi itu kan kita lihat ya, dia fungsi dari x dot, atau kalau misalnya ini posisi, ini velocity, ini si parameter waktu. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja kayak D diferensial, tapi kalau diferensial itu buat fungsi df, kalian tadi df kan bisa ditulis gini ya, df per dx plus df per dg ya. Dan selanjutnya, nah ini untuk fungsional biasanya kita pakai lambang ini. Nah, jadi sama seperti aturannya sama kayak fungsi ya, cuman penulisannya aja yang beda. Nah, kita lihat dia kan fungsi dari x dot sama t ya, jadi harusnya ini bisa di expand. Ya, bisa ditulis kayak gini karena dia kan si L nya itu fungsi dari x dot. Nah, tapi karena di gambaran kita itu ini kan P ya, P itu saat si T nya itu sama dengan TI, Q itu saat si T nya sama dengan TF. Nah, karena di sininya kita fix, tidak kita variasikan, jadi perubahan si delta T itu sama dengan 0 di sini. Di sini 0, di sini juga 0. Jadi suku ini kalau boundary-nya kita fix, P sama Q kita fix, suku ini sama dengan 0 biasanya. Jadi ini kita nggak ambil, kita cuma ini. Nah, jadi yang tadi itu yang saya hapus itu kita masukin ke sini, jadi kita punya dl per dw x ya. Nah, ini kalau untuk satu dimensi. Kalau misalnya untuk 4 dimensi x-nya, kita tinggal kasih apa namanya, komponennya aja ya. Jadi ini berlaku untuk setiap komponennya. Nah, lalu suku ini itu kan bisa kita tulis
ini ya di baru ya. Nah karena diferensial itu bisa saling di tukar ya, bisa begini kan ya, kita masukin terus kita pakai integral parsial ini ya dulu. Nah, ya ini kan udah pada belum sih di kelas Di GR udah. ya udah di mekanika klasik udah Belum. belum. Nah dia udah dapat Lagrangian Hamiltonian itu udah. Berarti udah tahu ya caranya. Ini ntar pakai aturan lantai apa sih? Terus ini nanti yang bagian ini pindahin ke sini ya, sebelah ruas kiri. Teman-teman ini. Ya, ini nanti masukin ke sini. Masukin ke sini nanti ujungnya kita dapat besarnya ke sini besarnya A arahnya ke arah Y nya makanya di sini dia harus saya tulis ini ada arah X nya arah X nya kan jadi kan arah X arah X nya ya kalian dulu ini
ini. Jadi mesinnya berapa? Pokoknya semuanya kita nyatakan sebagai variasi variasi dari X-nya aja. Ya. Nah, karena barusan kita model kita itu ujung-ujungnya kita fix variasinya terhadap T, berarti ini setelah dimasukin ini semuanya 0. Ini yang biasanya kita sebut dengan boundary term. Suku boundary. Nah, jadi kita cuman punya persamaan ini. Ya. Tapi bapak komponennya. Nah, saat kita mencatatkan si variasi DS sama dengan 0 untuk apapun variasi X-nya, jadi tadi kan kita gambar ya, Lawan dari ini kan ada banyak kemungkinan ya kalau seperti bawah apa. berarti min X. Besarnya A. Nah, kalau kita pengen misalnya kita pengen Namanya tadi min dapatkan si pad yang paling efisien, ini pindah ke sini. misalnya aja ini padnya saya gambar ini, berarti kan deviasi dari padnya itu Nah sekarang kita sebut dengan X-nya kita itu sedemikian sehingga DS-nya yang tadi saya gambarkan, ini kan misalnya kalau misalnya ini di manifoldnya, ini Lagrangian-nya, ini kan dia diplot ke atas, ini fungsi dari X, diplot ke atas dia membentuk fungsi juga kan bisa dapetin kurvanya. Ini kita jumlahkan sehingga dapat S. Kalau misalnya kita pengen si padnya itu yang paling optimum, si sigma dari L ini harus sampai DS harus memenuhi ini, dan untuk semua kemungkinan variasi yang pertama ini supaya ini terpenuhi, maka yang harus 0 adalah ini kan. yang seperempat bisa diwakilkan satu. Ini yang disebut persamaan Euler. Saya ambil yang ini. Nggak boleh, karena ingat Ya. boleh ambilnya aku yang ini. Tanyain dulu nggak? Diwakili oleh misalnya kita ambil yang ini barang gampang ya. Jadi 0 ya. Dia mau tanya dulu. Oke, siap Vicky. Aman. Berapa? Boleh nggak ambil yang ini? Hah? Kan tadi saya bilang 4 ini sudah diwakilkan oleh kita kan? Nah, Boleh saya ambil lagi? untuk kasus kita, ini juga sama. Kalau misalnya kita punya manifold, Kalau ini kita mau cari lintasan yang terpendek atau geodesic equation-nya, posisinya di sini A, kita pakai ini aja persamaannya nih. nah ini yang boleh Ya. Nah, coba sekarang misalkan kita punya ini nggak boleh. manifold M. Jadi ada dua. Ini untuk bisa coba ini. Kita punya ruang waktu M, manifold M, terus ada satu partikel yang bergerak bebas di situ atau free fall. Artinya dia nggak dalam pengaruh gaya apapun, sehingga dia sebenarnya kayak partikel bebas aja. Nah, biasanya Lagrangian yang kita pilih itu untuk partikel yang kasusnya free fall
itu satu per dua lalu gini. Ya, nah game menu itu ini metriknya si M. Game menu ini yang ngasih informasi M-nya mampunya kayak gimana sih. Nah ini kan sebenarnya kalian udah tahu ini kecepatan 4 itu ya sebenarnya. Ya, kalau di SR kan kalian tahu kecepatan 4, velocity itu kan dx mu per tau ya. Ya, jadi ini sebenarnya kayak norm kecepatan 4 gitu. Jadi dia untuk semua koordinat bentuknya sama seperti ini, varian kayak kata Pak Ardian yang tadi. Nah ini kita masukin ke persamaan ultragram ini dapat, ini nggak saya tunin ya, nanti kalau kalian mau bisa tunin sendiri. Kita dapat persamaan ini ke bawah ya. Nah, jadi kita punya L ini, kita masukin ke persamaan ini harus sama dengan 0, kita dapat persamaan ini. Oke. Nah kalau kalian ingat definisi apa namanya Christopher simbol di awal, di sini apa sih? Coba saya. Ingat ya kalian ya di ini kan. Nah pakai definisi yang kemarin Christopher sudah kemarin masukin ke sini, itu nanti kita dapat persamaan ini nanti jadi ya, ini yang kita sebut persamaan geodesik. Jadi kalau kita pengen sistem kita itu mengambil lintasan yang terpendek di dalam satu ruang lengkung, maka lintasan itu pasti harus memenuhi ini. Nah ini lintasan yang diikuti sama cahaya kalau misalnya dia lewat di black hole atau di ruang waktu, dia pasti akan mengikuti ini selama nggak ada gangguan. Ada yang ditanyain dulu nggak? Bu, saya penasaran ya Bu. Gimana?
kan beberapa hari lalu saya nonton film apa Einstein and Eddington gitu, ngebuktiin apa kelengkungan cahaya gitu waktu foto apa gerhana. Itu kan yang saya lihat pelajarin itu sebenarnya matahari yang dari belakang bintang yang diamati itu yang Taurus apa Sagittarius gitu, pernah dibintangin. Sagittarius apa ya? Udah nonton nggak, Pak? Saya lupa. Itu ada di belakang bintang ya, tapi kelihatan di samping. Itu sebenarnya jadinya kayak gravitasinya sebenarnya ngelengkungin ruang keluar apa ke dalam gitu sih, kayak tarik gitu. Jadi kayak agak bingung aja. Setahu saya seharusnya gravitasi kan ngelengkungin ruangnya ke dalam, harusnya bintang yang agak kayak jauh dekat matahari itu harusnya ketarik gitu jadi lebih dekat, tapi yang saya pelajarin itu malah bintang di belakang yang jadinya kelihatannya di samping matahari gitu. Dalam atau keluar ya? Itu Sebenarnya efek lensa. Jadi kalau misalkan ini bintang, terus ini matahari, kan cahayanya kan dia menyebar. Yang lurus ya dia tertarik, tapi yang misalkan ini matahari ini agak bersinggungan sedikit, dia kan arusnya kalau tidak ada matahari akan lurus ke sana. Itu kan dia melengkung, tertarik. Karena tarik medan gravitasi. Masalah yang sampai ke sini kan, masalah di pengamatan kita selalu memandang cahaya itu lurus. Jadi yang tadi melengkung sini itu dia itu seperti cahaya seperti kita melihat di sebelah sana, ngerti nggak? salah, ini mataharinya, ini matahari, ini bintangnya kan. Nah maksudnya dia melengkung ke dalam itu ke sini kan, bukan gini ya? Bukan, jadi memang gitu. Ini bumi nih, kita kan cahayanya, tapi ada beberapa cahaya yang seharusnya ke sini nih. Ini bisa nyampe kan? Hasilnya nggak nyampe. Jadi kalau tidak ada matahari dia harusnya kan ke sini. Tapi karena ada matahari ada kayak tarik. Nah, ini benar. Melengkung, akhirnya ada beberapa cahaya yang bisa nyampe ke bumi. Masalah di bumi kita akan mengamati cahaya itu lurus. Jadi kita seperti melihat objek itu di sini. Itu efek lensa. Padahal sebenarnya bukan di, padahal Dari sebenarnya asli di sini. aslinya sebenarnya di sini. Tanggungannya. Oke, ada yang ditanya lagi. Seru emang filmnya. Kita udah nonton sih belum ya? Yang ini dokumenter. Udah lama itu kalau nggak salah ya. Dokumenter atau yang film? Film belum ada. Yang film Filmnya. Enggak, dokumenter itu dari National Geographic. dokumenternya Discovery Channel yang Yang Einstein. saya udah nonton juga. Interstellar dia semua mau banget. Oke, saya lanjut ya. Udah ini sekarang apa sih? Udah bertanya dulu nggak, Widya, Nadif? Udah ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu jarak terpendek antara dua titik di ruang lengkung, itu pakai persamaan ini aja ya. Kalian udah tahu ruang lengkungnya itu kan dia pasti punya metrik tuh. Ilmu dari metrik kalian bisa cari Christoffel symbol. Udah dapat Christoffel simbolnya, udah tinggal solve persamaan ini aja. Si solusi kalian itu nanti, nah ya benar, solusi ini tuh harusnya U ya. Nah tapi karena kita cuma pengen tahu lintasan dia di ruang spasial, kita ambil bagian ini aja ya. Udah dapat ini X, dapat X, X1, X2, X3, udah itu si apa namanya geodesic line antara dua titik ya. Nah jadi kalau misalnya kita di ruang waktu itu kita punya partikel yang free fall, yang dia benar-benar jatuh bebas tanpa ada gaya luar yang bekerja di partikel tersebut, itu dia akan mengikuti ini. Nah kalau di relativitas umum kan
kita buat ngejelasin gravitasi kan nggak pakai gaya ya. Gravitasi itu murni kelengkungan dari ruang aja. Jadi kita bilang benda yang benda atau partikel yang free fall itu dia tidak ada pengaruh gaya gravitasi. Dia benar-benar tanpa pengaruh gaya, tapi karena ruangnya melengkung, dia jadi gerakannya mengikuti kelengkungan ruang itu. Saya mau bahas yang namanya Newtonian limit, karena ini penting untuk kalau misalnya nanti kalian kerja di eksperimen itu banyak yang enggak banyak hasilnya yang nggak akan jauh-jauh dari si Newtonian limit ditambah efek koreksi, biasanya nggak akan jauh-jauh dari ini plus beberapa koreksi. Nah, untuk ngambil Newtonian limit itu kita pakai 3 asumsi ya. Ya gitu lah, harus kelihatan di dalamnya. Jadi saya baru disediakan. Ini sebenarnya tinggal di apa? Karena kan menulis kita kan Iya, agak begini ya. Nah ini diambil aja satu-satu, kalau ini pasti nyala lagi. Emang bener ya, harusnya kayak apa ya Pak ya, kalau banyak ini mah ya. Touchscreen. Nih. Touchscreen bisa ditulis di sini. Yaudah ya, ini Newtonian limit. Asumsi yang kita pakai itu ada 3. Pertama itu weak field. Atau saya pakai itu aja, bisa ditulis ya. Tampil di sini gitu. Iya, kalau bisa. Kayak enak sih Pak ya, atasnya bisa. Nggak usah nulis juga sih, kan juga saya kirim. Nah, weak field-nya itu weak field kedua static space time, sama slow motion. Jadi kalau misalnya kalian nanti dengar ada Newtonian limit, itu asumsi yang dipakai itu ini ya. Medannya satu lemah. Medan lemah itu metrik Gemini yang metrik si space time itu bisa diaproksimasi sebagai metrik Minkowski, metrik Flat ditambah bantuan. Ya. Nah, ini nanti kalau misalnya kita kuliah Flat relatif Kibbe, ini tuh asumsi ini itu artinya kita menganggap kita punya background flat dan kita punya gangguan di background ini. Biasanya asumsinya itu sebutnya background dependent. Sebentar kita lihat kalau misalnya ngambil kuliah yang non-perturb Kibbe, ini asumsinya nggak kita pakai karena dia ngasih constraint ke sini teorinya. Nah, selain ini weak field itu selain dia kita pakai asumsi background dependent, kita pakai si gangguannya juga super kecil. Nah,
asumsi kedua itu static space time. Kenapa static? Nah, kita ingat di konsep fisika Newton, ruang waktu itu kan absolut ya. Jadi dia nggak punya dinamika waktu, jadi no time dynamics, Jadi waktu kan di fisika Newton ini kan sama untuk semua pengamat. Nah, jadi kalau ditranslate ke bahasa relativitas umum pakai metrik, itu G mu bukan fungsi dari T. Ya. D0 G mu harus sama 0 atau G mu-nya bukan fungsi T. Bukan fungsi T. Itu satu. Selanjutnya lagi, nggak ada cross term dari time dan space. Nah, kalau secara umum di relativitas umum kan kita bisa punya suku ini ya, GNOI, di mana ada bagian waktu sama bagian space itu mix gitu. Nah, ini di Newtonian space time itu dia harus sama ya. Jadi menurutnya dulu. Nah, yang terakhir asumsinya itu dia harus slow atau kecepatan partikel atau fluid atau apapun sumbernya itu harus kecil. Nah, kita tahu kan VI itu kecepatan partikel itu adalah posisi partikel terhadap waktu dia sendiri ya. Ini ya, waktu proper time si partikel yang bergerak ya. Nah, ini harus dikecil dari C. Misalnya C-nya kan kita anggap 1 ya. Persis sama yang jadi special relativity kan. Nah, dari sini kita bisa tulis pakai aturan rantai. Tahu ini proper time waktu kita, bukan waktu si partikel yang bergerak. Kalau ini waktu partikel yang bergerak, ini waktu kita. Atau juga bisa ditulis ini kan nah ini kan tadi simbol kita ini XI dot ya, ini 1/x ini bisa kita tulis jadi XI jauh lebih kecil daripada X0. Nah, X0 ini yang di special relativity kalian tahu sebagai gamma kan, faktor gamma yang apa? 1 min apa Pak? P kuadrat per C kuadrat atau 1/, saya lupa. Pokoknya faktor gamma yang di SR. Nah, tapi kalau untuk GR, kalau di SR kan gamanya konstan. Kalau GR dia bisa berubah bergantung posisi, bergantung waktu. Oke. Nah, clear, ada yang bertanya dulu? Apa saya belum paham gitu Bu, ide Newtonian limit itu maksudnya Newtonian limit itu untuk menguji GR-nya gitu, karena kan Newton itu maksudnya terbukti dalam skala tertentu kan, maksudnya jadi adanya Newtonian limit itu untuk menguji kalau GR tuh bisa apa ya, jadi kayak Newton untuk beberapa skala atau gimana gitu? Ya, jadi maksudnya Newtonian limit itu kan kita punya teori yang lebih general dari Newton gitu ya. Tapi
kalau untuk kasus-kasus tertentu teori itu harus balik lagi ke Newton kan, karena kan kita tahu Newton itu berlaku setidaknya minimal di bumi gitu, di bumi, di bulan, di sekitar tata surya itu berlaku Newton kan. Nah jadi sebagus dan apapun teori ya harus bisa dicocokin dong sama eksperimen. Ya. Jadi salah satu syarat kalau teori itu biasanya benar itu atau valid, biasanya saat kita kembali ke 3 kondisi ini dia harus balik ke teori Newton. Tadi kan kita punya persamaan apa namanya geodesik ya, sama geodesik itu saya tulis lagi. Ini persamaan yang tadi ya, ditambah persamaan geodesik yang tadi, sudah saya nggak perlu hapus. Aku lihat aja lah Pak. Sebentar. Full screen ya, full screen. Full screen itu gimana sih? Enggak, ini dari web sih. Ctrl L ya. Open in Acrobat sih. Open in Acrobat ya. Itu kanan. Nah. Ini bukan ini, betul maaf. Download aja. Ctrl L. Oh begitu di ini aja. Fit width Ini di screen gitu aja, di digedein ya. close itunya, all tools yang di close. Dah nggak apa-apa gitu aja. Nah, kelihatan ya? Gak usah dicatat soalnya nanti saya edit juga. Nah ini persamaan geodesik yang tadi, masukin 3 asumsi ini nih, persamaan ini lebih kecil, jadi suku ininya hilang. Coba ini bisa ditulis dengan ini ya, pakai alma lantai aja ya. Ini persamaan geodesik di apa namanya, diurai semua indeksnya, terus kita buang-buang sukunya yang kecil, kita ambil leading ordernya aja, ini kita dapat ini bersama. Nah, terus menggunakan persamaan saja. Nah ya, akhirnya kita dapat ini kan barusan kan apa namanya, barusan kan itu saya tulis dalam bentuk simbol ya. Nah ini balikin ke persamaan Cristobal simbol, ingat kan dia fungsi dari G, terus kita tulis, kita buang suku-suku yang nggak penting menggunakan 3 asumsi tadi, kita dapat persamaan ini. Terus kalau misalnya
kita masukin asumsi weak field yang tadi, background dependent yang tadi, kita masukin ini. Lalu n00 itu kan suku time ya, dan dia besarnya -1 kan, jadi kita tulis ini -1. Ini salahin H00 itu harusnya -2 pi ya, ini harusnya -2 pi. Kita asumsikan H00 nya -2 pi besar. Kita masukin, kita punya persamaan ini. Terus selanjutnya metrik GIJ nya kita masukin ini lagi, diekspansi kita dapat relasi ini. Nah, sedangkan kita tahu potensial Newton itu bentuknya seperti ini ya, di Vidas. Nah, akhirnya dia balikan dengan menggunakan 3 asumsi ini. Si persamaan geodesik tadi kita yang rumit, yang pakai crystal simbol segala macam, setelah dimasukkan 3 asumsi, dia bentuknya kembali ke persamaan Newton. Ya. Ya, istirahat dulu. Nah, sekarang baru kita mau coba nemuin persamaan Einstein dari variational principle. Jadi persis kayak tadi dari persamaan Euler-Lagrange, kita mau turunin. Sebelumnya kan kita nurunin persamaan Einstein ini kemarin, itu kan nggak formal ya, kita turunnya cuma kayak tebak-tebak berhadiah dari second Bianchi identity aja. Nah, sekarang kita benar mau nurunin bentuk seperti ini dari persamaan Euler-Lagrange-nya. Nah, sebelumnya ya, sebelumnya ini coba saya kasih lihat. Ya, kemarin kan kita ngambil persamaan second Bianchi identity, terus kita kontrak 2 kali. Udah atau belum sih? Belum ya? Belum ya? Belum. Oke. Nah, intinya tambah kecil ya. Nah, kita punya second Bianchi identity kan. Kita kontrak 2 kali dengan menggunakan metriknya. Ini, yang ini kita kontrak sama metrik ini, dia dapat ini. Kita kontrak lagi, sekali lagi, akhirnya dia dapat persamaan ini. Persamaan ini, ya. Akhirnya setengahnya kita ambil, kita dapat persamaan ini. Nah, suku yang ini dia dapatnya dari sini. Ini yang kita sebut dengan Einstein tensor. Nah, Einstein tensor ini karena dia fungsi dari Ricci tensor sama Ricci scalar, dia membawa informasi tentang bagaimana si space-time-nya melengkung. Jadi ini suku kurva. Nah, dari second Bianchi identity ini, Einstein tensor itu kalau misalnya covariant derivatif ini bekerja pada Einstein tensor, itu dia harus sama dengan 0. Jadi ini kayak kalau misalnya dilihat kan kayak persamaan kontinuitas aja ya. Ya. Nah, kan dari kuliah kita yang kemarin, yang sebelumnya kan kita juga bahas gimana Einstein dapetin ide kenapa uang lengkung itu kenapa energi momentum tensor bisa menyebabkan kelengkungan uang. Nah, kita kan punya energi momentum tensor ya, sistem mu ini. Nah, kalau misalnya sumbernya masa untuk untuk partikel titik seperti yang kita pelajari di classical mechanics atau SR, kalau misalnya masanya itu bentuknya partikel titik, biasanya energi momentum tensor itu cukup bisa dimodelkan dengan 4 factor aja.
kan core factor tuh momentum sama energi ya, digabung jadi satu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang medan, rapat massa atau fluid, nah energi momentum tensor itu core factor ini nggak cukup untuk ngejelasin, tapi kita harus jelasin dia dengan energi momentum density-nya harus dideskripsikan dengan menggunakan tensor 4x4 yang biasanya kita sebut dengan sistem unit. Sistem itu stress energi momentum tensor. Nah, pakai stress nanti soalnya ada suku sistem itu rapat energi, ini rapat momentum, ini energi flux energi, bagian sini tuh bagian stresnya ya. Nah, untuk kasus-kasus DGR di mana masanya itu biasanya nggak pakai spin, masanya masa standar kayak ya masa materi atau energi atau fluid atau gas, itu biasanya tensornya selalu simetrik. Tapi nanti kita bakal lihat di kuliah metrik affin gravity biasanya itu kita bisa pakai tensor yang gas simetrik ya. Nah, karena dia itu tensor ini dia mendeskripsikan energi momentum density ya, jadi dia harus memenuhi continuity equation juga, dimana kalau misalnya nah ini untuk kasus SL dia harus memenuhi continuity equation. Ini untuk di ruang flat. Dan generalisasi dari ini di ruang momentum itu tinggal ganti si ini aja pakai covariant dari pasif ya. Nah, lalu karena sebelumnya kita juga dapat dari second Bayenji identity, kita dapat relasi ini. Nah, jadi kita bisa tulis kalau suku ini itu sebanding kan dengan penjumlah. Nah, kita kasih aja konstanta supaya mereka jadi sama. Nah, ini yang penurunan non formalnya. Untuk penurunan formal kita startnya dari Einstein Hilbert. Langsung aja dari sini. Nah, kembali lagi ke nah, ini review yang tadi ya. Ini fungsi itu dia mengirimkan ruang vektor atau kita punya tuple of numbers ke ke angka ya. Ini yang tadi saya jelasin. Nah, ini bisa ditulis fungsinya itu anggota dari dualnya atau anggota dari ruang fungsi. Nah, selanjutnya kita punya fungsional juga kan, yang seperti tadi saya jelasin, yang dia petakan itu bukan tuple of number lagi, tapi si fungsi ini, fungsi yang memetakan fungsi ke bilangan real ya. Nah, terus selanjutnya ini saya mau jelasin semuanya di sini.
Nah oke, tadi kalau misalnya untuk kasus yang tadi yang kita nyari geodesik, yang kita pakai sebagai parameter itu T kan, cuman satu R-nya satu R. Tadi kita pakai si F-nya itu memetakan R satu ke R. T tahu. Nah ini biasanya saya tulis X kan. Jadi ini X T. Nah kalau di field, karena ini kita ngomonginnya geodesik kan, jadi partikelnya cuma partikel titik. Ini point partikel. Nah kalau untuk medan, ininya saya ganti bukan satu parameter lagi, tapi dia R4 atau M. Ini betulin dulu, bingung nggak? Jadi sekarang kalau sebelumnya untuk partikel titik itu parameternya, real parameternya cuma satu, real parameter T yang biasa kita pakai properti. Nah sekarang untuk medan, si parameternya itu adalah koordinat dari ruang waktu. Jadi selain T, kita punya bagian spasialnya juga. Jadi yang awal cuma satu, sekarang ada 4 ya, parameternya ada 4. Ini dipetakan ke bilangan real. Selanjutnya si F ini yang memetakan koordinat manifold ke real. Ini kan yang kita sebut fieldnya ya, sedangkan field di GR itu dinyatakan dengan tensor ya, tensor G alpha beta. Nah jadi untuk GR fieldnya itu adalah si ini G alpha beta memetakan di setiap titik dengan koordinat x di ruang waktu kita punya besaran field GAB yang merupakan metrik dari si ruang waktu tersebut. Nah dari metrik ini kita bisa ambil informasi tentang keuntungan ruang ini. Nah ini dia fungsi ya, fungsi dari koordinat atau posisi. Nah sekarang kita punya fungsi, kita mau bentuk fungsionalnya. Sama kayak tadi, kita ambil pemetaan yang memetakan si fungsi ini, si G, ke bilangan real. Ini dia elemen dari apa tadi, udahlah nggak terlalu penting dia teman-teman, tapi ini dia elemen dari oke, clear ya. Jadi kalau tadi itu kita bentuk fungsionalnya dari X new untuk geodesik, sekarang kita untuk field kita bentuk si fungsionalnya dari metrik ya, metriknya sekarang jadi fungsi, si fungsional dibentuk dari metrik. Ada yang bertanya dulu nggak?
G alfabeto sama G Minu itu sama atau beda? sama ya? cuman karena tadi ini saya pakai Miu di Oh. sini, jadi saya nggak pakai Miu lagi biar nggak bingung, jadi saya pakai alfabet. Oke, baik. Jadi ya kalau Miu-nya ada 2 kan jadi Miu-nya ini aja sama. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Nah, lalu si fungsional itu kan sekarang merupakan fungsi dari game menu dan turunan dari si game menu terhadap parameternya. Jadi D game menu alfa beta aja sorry, alfa beta ya alfa beta D x new ya, dan fungsi dari parameternya sendiri. Nah, kalau mau dibandingin sama yang tadi kan kita punyanya ini ya, yang buat partikel titik x dot. Nah, kelihatan kan ini kayak satu level gitu. Ini jadi ini jadi ini jadi ini, ya. Oke. Nah, ini udah sama seperti tadi. Kita mau mendapatkan persamaan Euler-Lagrange lagi. Kita konstruksi actionnya, action integral. Ini kita masukin, tapi karena sebelumnya kan ini action integralnya kan gini ya, L dt tahu dtf. Nah, ini kita harus integrasikan terhadap volume elemen di manifold. Jadi kalau di flat kan itu dt kali dx dy dz ya. Kalau di koordinat bola dia dt kali r kuadrat sin theta rdr d theta dt ya. Nah, kalau secara umum dia itu jadi akar minus determinan G, determinan simetrik tadi dikali koordinatnya ya. Dia bertanya dulu. Nah, jadi integral aksinya sekarang ini yang biasa kita sebut dengan column form di differential geometry, biasa kita menyebutnya column form. Terus saya biasa nulisnya sekarang aja. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau kita mau ngambil persamaan Euler-Lagrange-nya, ini kita ds harus sama dengan ds-nya itu kan ini ya, di lambda. Sebenarnya ini bisa di luar. Nah, minus nah, tapi karena dia commute sama integral, jadi kita bisa pindah ke sini. Ya, kalian lihat ini kayak kalian bayangin D aja, D derivatif. Nah, jadi ini bisa kita tulis pakai aturan rantainya. Ya, sama. Sorry.
udah tulis penurunannya di situ ya. Mulai saya turunin lagi. Kita tahu ini besarnya sama dengan 1/2 akar minus ZD dinu. Nah, sama seperti sebelumnya semua ininya variasi dari L kita nyatakan dalam bentuk variasi dari G, tapi indeksnya di atas. Nah, ini udah kita nyatakan dalam bentuk variasi metrik. Sekarang tinggal ini. Saya lupa sesuatu, maaf. Nah, suku kurvatur dari untuk GR, kalau sebelumnya untuk persamaan geodesi kan Lagrangiannya itu dia min 1/2 kali UU kan tadi yang kita turunkan sebelumnya. Nah, untuk GR dia Lagrangiannya itu simply biji skalar aja ya. Jadi ini yang kita turunin. Ya, ini saya udah turunin penurunan untuk determinan. Ini udah cukup komplit. Nah, terus sekarang bagian L-nya kita variasiin juga karena R itu biji skalar, merupakan kontraksi dari biji tensor. Pakai aturan rantai kayak tadi, kita dapat ini. Terus bagian ini kita variasikan terhadap Christoffel simbolnya, kita dapat persamaan ini. Nah, ini nanti proofnya saya nggak tulis di sini, tapi nanti kuliah kedepannya kita akan membuktikan kok. Ini karena kita baru awal, ini nggak saya buktiin dulu. Nah, lalu selanjutnya, nah ya, kita sebelumnya kan dapat variasi Christoffel simbol ya. Variasi Christoffel simbol itu sendiri kalau misalnya dituliskan dengan variasi metrik bentuknya kayak gini. Nah, lalu kita masukin semuanya. Sebelumnya juga kita tambahkan suku materi ya, saya lupa tadi nambahin suku materi. Jadi Lagrangian L yang tadi kan Lagrangian ini yang LSM itu hanya suku kurvaturnya doang, tapi kita harus nambahin suku materi juga. Jadi ini semua datang dari biji skalar R ya. Jadi gini, masukin semuanya. Nah, kalau misalnya kita pakai aturan rantai, nanti suku yang ini, nah ini kita masukin suku ini, itu dengan menggunakan Stokes theorem dia jadi 0. Stokes theorem ini kan, ini kayak sama kayak mirip dengan boundary term yang tadi saya jelasin di sini. Nah, ini sama dengan 0 karena kita asumsikan si variasi di sininya itu 0 ya, variasi di titik boundary ujung-ujungnya itu 0, baru suku yang ini bisa 0. Tapi kalau misalnya kita enggak asumsikan ini, nanti kita harus ada suku tambahan, nanti kita bahas belakangan. Suku tambahannya itu yang disebut dengan GHI, Gibbons Hawking York ya. Yang Gibbon Hawking term. Tapi itu nanti. Nah, terus kita masukin ini semua ke persamaan yang tadi, rapihin, dapat ini. Terus, nah iya, bagian meter mana tadi bagian meter? Bagian meter ini itu by definition seperti ini, by definition ya, jadi tidak perlu ditanya kenapa seperti ini, perlu sih tapi ntar aja dibahas. Terus dimasukin, kita dapat persamaan Euler-Lagrange ini, dan kalau misalnya kita pengen mengoptimasi
action integralnya ini harus sama dengan 0, jadi si pembuat nolnya adalah persamaan ini yang merupakan persamaan Einstein yang tadi. Oke? Jelas ya? Nanti kalau soal penurunannya ntar ini saya taruh ke Discord. Nah ini sebenarnya saya mau bahas Newtonian limit, gimana caranya dari sini untuk kembali ke persamaan kosong Newtonian, tapi kayaknya saya skip dulu, itu nanti akan kita bahas lagi juga soalnya karena sekarang sudah jam segini. Dan nah terus kita udah dapatkan persamaan Einstein secara, kan kalian kalau udah ngambil GR dia itu setelah ini biasanya kita bahas bintang atau black hole ya, solusi Schwarzschild, solusi Reissner-Mortzbaum ya, Kerr-Newman. Terus setelah itu kita bahas kosmologi, tapi itu nggak akan saya bahas di sini, harusnya itu udah dapat di kuliah GR ya. Nah sekarang giliran Gary ya, yang penting juga untuk kuliah ini kita akan membahas linearized solution. Kenapa ini saya pilih? Soalnya nanti kedepannya apalagi untuk modified gravity kita bakal banyak menggunakan persamaan gravitasi yang terlinearisasi. Oke, jadi tapi spidolnya gimana ya? Oh. Gini aja deh, kalau misalnya ternyata nggak jalan, ini saya udah nurunin. Oh ya. Coba cek. Oke. Jadi kalau yang bisa mulai, Ya, jadi kalau yang saya pelajari di penurunan daripada linearized gravity ini, poin utamanya nanti bakal jadinya ke gravitational wave, ke gelombang gravitasi. Nah, kenapa ke gelombang gravitasi? Idenya karena gelombang gravitasi itu bisa dibilang gelombang yang sangat kecil, sangat lemah gitu, tapi bisa terdeteksi. Nah, nanti kalau kita lihat ternyata gelombang gravitasi itu pas diturunin itu bisa dideteksi di jarak manapun karena faktor R kuadratnya itu bisa saling dihilangkan. Jadi pada dasarnya saya mungkin dari sini aja ya Bu, karena takut nggak nyata, jadi soalnya 15 menit takut ngabisin waktu makan siang. Jadi kan pada dasarnya kita punya asumsi buat weak field ya, buat medan lemah, yaitu di mu ini ada faktor eta atau disebutnya n aja lah ya, karena kalian biar nggak susah. Dan H-mu. Nah, tapi di sini karena H-mu ini sangat kecil, dan gue sangat kecil, itu bisa kita abaikan karena nanti kalau kita masukin jadi non linear, sedangkan kita ambil linear. Nah, di sini kita abaikan semua produk kuantitas dari H-nya. Habis itu kita di sini juga bakal untuk menaikkan dan menurunkan ini yang simetrik, antisimetrik dan segala macamnya itu kita bakal selanjutnya pakai simbol yang ini, inverse matrix, metric inverse-nya gitu. Nah, kemudian seperti tadi apa namanya, Aristotle simbol dan sebagainya macamnya, saya di sini Bu. Ini yang PDF-nya kalau itu nggak bisa, kurang besar. Nah yang dibuka di PDF. PDF dulu Pak. Itu PDF bawah. Ini. Yang Ini PDF. itu web. Nah ini baru PDF. Itu kanannya matiin aja. Ada cross. Kemudian kan akhirnya kita sebenarnya udah tahu metodenya gimana, karena kita udah tahu metodenya untuk melinearisasikan gravitasi. Di sini kita bisa coba untuk peroleh versi terlinearisasinya dari persamaan medan Einstein yang kita dapat tadi. Nah, ini berlaku untuk medan gravitasi lemah. Kita pakai persamaan, sebenarnya persamaannya awalnya begini, kalau yang saya tunjukkan itu ini kita bisa pakai konversi ini. Kita bisa nulisin untuk order pertama ini itu nanti bakal jadi seperti ini kalau kita turunkan.
Nah, kemudian kita ambil simbol Christoffel-nya untuk mendapatkan hasilnya nanti kurvatur tensornya. Nah, pokoknya dari Christoffel simbolnya kita nanti masukin ke tensor Riemann. Nah, di tensor Riemann kan kita ada komponen yang gamma-gamma ya, gamma-gamma nanti ditambah gamma-gamma itu bisa kita abaikan juga, bisa kita eliminasi untuk faktor-faktor apa namanya gamma-gammanya. Terus yang H itu sama dengan H mu yang apa simetrik antisimetriknya itu juga kita bisa ambil buat jadi skalar kelengkungan dari persamaan tensor Ricci-nya. Kemudian nanti didapatkan Einstein tensor dari Ricci skalar. Kalau kita udah turunkan kita dapat Einstein tensor, habis itu kita bakal dapat variabel gangguan trace resolve gitu, yang dimana persamaannya seperti ini. Itu didapatinnya dari kalau kita masukin nilai G yang tadi di atas itu min 16 pi G C pangkat 4 T min. Nah, setelah itu kita bakal ambil, kalau di penurunan saya ini sendiri saya masuknya ke gauge transformation. Tapi ini masuk gak gauge transformation? Gauge transformation itu kita cari solusi, kita di sini idenya sebenarnya nyari solusi dari H yang ada barnya di sini. Itu pakai memecahkan persamaan Einstein. Nah, kita di sini pada dasarnya tuh gara-gara dia linearized gravity, kita tuh harus punya koordinat yang cocok untuk persamaan yang seperti ini. Dari persamaan ini sebenarnya kita idenya adalah mencari koordinat baru untuk bisa diaplikasikan ini untuk gauge transformation-nya. Nah, di sini metrik dari kita bakal punya ambil koordinat seperti ini. Jadi x jadi untuk seperti ini x mu prime sama dengan x mu ditambahkan suatu faktor dimana ini faktornya. Nah, di sini kita bakal dapat dua sistem koordinat yang saling berkaitan. Jadi sistem koordinat ini sama sistem koordinat yang lama kita sesuaikan. Nah, di sini pada dasarnya nanti kalau kita ambil persamaannya seperti ini, mu x prime sama dengan x alpha prime x beta prime itu setelah diturunkan pokoknya nanti ada bakal dapat order pertama, order kedua, order ketiga dan seterusnya, tapi kita bakal ambil order pertama aja, nanti sisanya itu kita asumsikan sama 0 untuk order lainnya, order selain satu itu sama 0, sehingga didapatkan nanti hasilnya itu ini kurang alpha mu kurang beta ini pokoknya nanti dikurang G mu sigma ini bakal kita sama dengan 0 karena dia bukan order pertama, jadi yang diambil order ini aja.
Nah, sebagai konsekuensinya ini karena ada perubahan sangat kecil dalam koordinatnya, dan ini si koordinat yang ini kita ambil ini nggak kelihatan, sorry. Ini kan nilainya sangat kecil sebenarnya perubahan koordinatnya untuk linearized gravity. Itu bakal ngaruh ke kita ambil deltanya dari delta number ini itu sama dengan minus ini nama simbolnya apa? Saya lupa. C ya? C apa X iya, X itu kan. C apa zeta ya? Saya lupa. Nah pokoknya ini kayak panjang ini, kayak panjang mu kurang si panjangnya lagi mu ditambah nanti bakal dapat faktor koreksi seperti ini untuk koordinat yang barunya. Nah, jadi di sini kan untuk memperbaiki sistem koordinat dengan cara yang bisa dibilang unik lah gitu. Kita harus mengenalin apa yang dikenal sebenarnya namanya gauge condition. Jadi ada konsep baru yang namanya gauge condition juga. Nah, di gauge condition ini sebenarnya kita salah satu gauge condition yang paling kita bisa gunakan di sini, yang cocok lah, yang compatible di sini itu seperti ini gauge condition. Alpha 9. Nah, ini bukti penurunannya itu ada di bukunya Gravitation-nya Kip Thorne. Itu ada di halaman 180. Saya udah catat di sini. Nah, terus kita juga bakal memperkenalkan satu operator yang namanya D'Alembert-Ian. Bacanya gitu kan D'Alembert-Ian. Jadi operatornya ini bentuknya simbolnya kotak. Bukan sendiri sebut kotak kuadrat gitu. Ini operatornya D'Alembert-Ian. Nah, D'Alembert-Ian ini apa namanya? Dia tuh operatornya di seperti itu. Nah, kita di sini bisa pakai Lorentz gauge untuk dapat persamaan Einstein yang linearized. Jadi bakal dapat ini. Jadi kalau kita ambil ini, kita masukkan, kita operasikan pakai operator D'Alembert-Ian, nanti dapatnya seperti ini. Jadi ini teh kayak nyari koordinat yang pas supaya persamaannya ditulis dalam bentuk linear. Ya, biar linear. Jadi dapatnya ini. Saya dapatkan seperti itu. Nah, terus untuk gravitational wave ini sendiri dilanjutin apa gimana? Udah cukup. Oke, cukup sampai sini aja ya, Bu. Coba itu berarti ini persamaannya yang linearized gitu kan. Ya, ini. Nah, ini yang persamaannya cukup penting soalnya nanti kita akan pakai buat modify gravity buat menunjukkan kalau hasilnya bisa disesuaikan dengan eksperimen itu. Mereka kebanyakan di linearisasi, diambil gangguan orde pertama sama orde kedua terus dibandingkan dengan eksperimen. Jadi ini ya seperti yang Gary udah turunin tadi, ini persamaan gravitasi terlinearisasinya atau ini. Nah kita selanjutnya kita akan aplikasikan ke gravitational wave. Tadi Gary udah bilang itu topik kecilnya Gary. PPM ini kira-kira mungkin besok atau Selasa. Nah, terus terakhir saya cuma mau nunjukin ini observational result. Jadi GR itu dia udah terbukti bisa menjelaskan berbagai macam hal ya. Kalian juga udah tahu kan ya perihalion Merkuri. Jadi dengan koreksi GR itu kalau misalnya menurut hukum Newton dia kan hanya akan berputar di satu elips yang sama, tapi karena ada koreksi GR, jadi elipsnya sendiri tuh ikut muter gitu. Nanti kalau misalnya ada waktu, mungkin dia ya kapan-kapan nanti pas presentasi akhir kerjaannya Widya adalah menghitung perihelion planet
tapi dengan koreksi GFR ya. GFR. Nah terus selanjutnya ya bukti yang selanjutnya kan itu ya kita udah tahu yang tadi Gary bilang pembelokan cahaya yang dibuktikan oleh Eddington, terus ada gravitational wave detection. Ini juga Gary akan presentasi efek Brans-Dicke, teori Brans-Dicke di GW nanti setelah mungkin akhir September ya, Terus ya seperti yang baru-baru ini kita udah bisa deteksi black hole, terus bahkan dipakai untuk GPS. Ya, jadi kuliah besok bisa kan ya? Kuliah besok itu kita bakal bahas kenapa karena JR kan harusnya dia udah bisa jelasin banyak hal, semuanya berjalan dengan sempurna, kenapa kita masih harus modify gravity.